Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Otodidak. Nah, pada kesempatan ini teman-teman semuanya, saya ingin berbagi nih, ingin menceritakan bagaimana sih tips dan trik yang saya lakukan dalam mempersiapkan tes SKD. Dan kebetulan alhamdulillahnya saya mendapatkan skor senilai 441 dan saya menduduki peringkat 1 dan berhasil mengalahkan teman-teman ataupun saingan saya yang lainnya. Tanpa perlu berlama lagi, yuk kita lihat bagaimana sih tips dan trik yang saya lakukan di waktu itu yang mungkin nanti bisa teman-teman ikuti dan bisa teman-teman jadikan sebagai referensi. Siapa tahu nanti ketika sudah dibuka kesempatan untuk mengikuti CPNS di tahun 2023, teman-teman bisa mengikuti rujukan ataupun cara belajar saya di sebelumnya. Oke, check it out. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah hasil SKD yang sudah saya ikuti di tahun lalu. Saya memilih formasi sebagai dosen di Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas ternama di bagian barat Aceh. Dan kemudian di tabel ini terlihat bahwa saya menduduki peringkat pertama dengan total perolehan nilai 441 dan berhasil mengalahkan saingan saya yang lainnya. Pada waktu itu pendaftar terhitung sampai ratusan orang. Jadi memang saya bertekad untuk bisa masuk ke dalam list orang-orang yang lulus. Nah, alhamdulillahnya dari segi usaha dan juga dari segi doa, alhamdulillah saya mendapatkan peringkat 1 dan berhasil memperoleh nilai 441. Dan skornya itu jika dilihat dibandingkan dengan yang peringkat kedua, itu berkisar jauh, yaitu 14 nilai. Jadi menurut saya ini adalah salah satu achievement ataupun salah satu hal yang patut saya syukuri dan ini bisa menjadi salah satu rujukan juga untuk teman-teman semuanya dalam berjuang. Lalu kita bisa lihat di sini saya sebetulnya sudah mempersiapkan tabel ataupun sudah mempersiapkan alur dari segi pendaftaran sampai seleksi di CPNS tahun 2021. Bisa dilihat pada pendaftarannya itu berlangsung pada bulan Juli dan pada tes SKD itu berlangsung Agustus sampai dengan Oktober. Artinya saya hanya memiliki sekitar 4 bulan saja untuk belajar SKD. Namun pada saat itu saya sudah mencuri start untuk belajar dari bulan Juni, sehingga saya ketika akan melakukan pendaftaran akun, saya sudah mempelajari beberapa jenis materi untuk mengenal terlebih dahulu pola-pola soal dan juga pola-pola materi yang akan keluar nantinya. Nah, prediksi-prediksi itu saya ambil dari beragam jenis sumber, baik itu dari YouTube, dari buku SD, dari buku belajar SKD dan juga SKB dan berbagai materi lainnya. Jadi saya memaksimalkan waktu dari Juli sampai dengan Oktober untuk melakukan belajar secara mandiri. Dan tentunya saya melakukan semuanya secara otodidak. Saya tidak mengikuti les sama sekali. Saya juga tidak mengikuti forum-forum tertentu karena memang saya di posisi yang belum stabil dari segi perekonomiannya. Jadi saya merasa bahwa saya perlu untuk berjuang lebih keras lagi secara mandiri dan saya juga bisa menggunakan seluruh energi dan juga kapasitas yang saya miliki untuk belajar secara otodidak. Jadi teman-teman semuanya jangan ragu dan jangan sungkan dan jangan bersusah hati jika memang teman-teman semuanya tidak dapat mengikuti les. Jika memang ada kelebihan rezeki, silahkan untuk diikuti. Namun jika memang ingin dilakukan secara mandiri juga silahkan. Jadi tidak ada paksaan. Namun saya di sini lebih kepada belajar secara otodidak. Jadi saya bisa mengetahui bagaimana sih gaya belajar yang saya sukai dan bagaimana sih gaya belajar yang saya senangi seperti itu. Nah, how to start? Jadi bagaimana sih cara memulai belajar otodidak itu? Bagaimana rangkuman ataupun pemetaan gaya belajar yang saya lakukan?
Yang pertama sekali, ketika sudah mulai dibukanya pendaftaran CPNS di tahun 2021, dan pada saat itu proses akan mendaftar ataupun meregistrasi akun. Jadi kita harus daftar secara online terlebih dahulu. Nah, pada saat itu saya langsung membuat target bahwa saya tidak ingin hanya lulus passing grade saja. Jadi saya tidak mau hanya sebatas lulus passing grade, karena dalam artian nanti ke depannya pasti ada sistem perankingan. Nah, jika memang dalam perankingan itu dinyatakan saya lulus passing grade, ada kemungkinan saya berada di paling bawah. Artinya apa? Kita akan bersaing dengan orang lain yang passing grade-nya juga lebih tinggi dari kita. Maka dari itu saya sangat mengabaikan passing grade. Dalam artian bukan tidak mementingkan passing grade, tetapi memang mengabaikan hanya sekedar lulus passing grade gitu. Jadi yang menjadi target saya di sini adalah capai menjadi nomor 1. Karena kalau sudah masuk pada nomor 1 ataupun peringkat 1, udah otomatis lulus passing grade-nya. Nah, kemudian saya juga melakukan belajar setiap hari. Nah, setiap harinya saya melakukan tryout. Tryout ini didesain seperti kita mengikuti SKD secara real. Jadi dilengkapi dengan soal TKP, TWK, TIU, dan setiap harinya kita harus bertarung dengan waktu dan dengan jumlah soal yang disediakan. Minimal sekali setiap harinya saya melakukan tryout 1 kali. Kemudian dari hasil tryout tersebut, saya mengetahui materi mana yang sekiranya saya tidak tahu dan materi mana yang sekiranya perlu saya kepatkan. Akhirnya, setiap harinya minimal sekali selama 1,5 jam ataupun bisa dikatakan selama 2 jam untuk tryout, dan 2 jamnya lagi saya gunakan untuk belajar. Gaya belajar saya lebih kepada visual. Jadi saya mencoba untuk melihat objek ataupun untuk belajar secara visual dengan melihat warna. Jadi benda-benda yang bergerak. Maka dari itu, jika memang ada yang dalam bentuk tulisan, biasanya saya merangkumnya dalam bentuk mind map. Nah, dari mind map itu kemudian terhafal atau secara otomatis akan diingat di kepala dan akan mudah untuk diresapi, akan mudah untuk lama melekat di dalam kepala. Nah, dari itulah menjadi landasan bagi saya bahwa saya perlu untuk belajar setiap hari untuk bisa merekam materi-materi secara cepat dan juga visual. Nah, selanjutnya adalah diskusi. Jadi, jika memang kita belajar secara mandiri, akan lebih elok lagi jika memang kita melakukan diskusi dengan orang lain. Small circle aja nih. Misalnya, kalian punya teman yang akrab gitu ya. Jadi, kalian hanya bertukar pikiran itu hanya melibatkan antara kamu dan teman. Jadi diskusi itu selalu dilakukan, tryout juga dilakukan berdua, jadi kita bisa lihat skornya dia berapa dan skornya kita berapa, seperti itu setiap kali tryout. Bisa juga dilakukan dalam grup 3-4 orang, jadi grupnya jangan terlalu besar, tetapi dibutuhkan hanya beberapa orang yang intens. Nah, hal ini justru sangat memicu kalian untuk bisa rajin belajar. Nah, inilah yang saya lakukan dengan seorang rekan saya, di mana setiap hari kita tryout. Kita tidak mengenal hari Sabtu, tidak mengenal hari Minggu. Setiap harinya kita tryout, setiap harinya kita membahas soal, dan setiap harinya kita mencoba untuk belajar segala jenis rumus yang berkaitan dengan TIU. Dan itu yang saya lakukan. Nah, teman-teman semuanya, ini yang saya bilang tadi bahwa saya tidak ingin berpatokan pada passing grade. Saya tidak ingin hanya sekedar lulus passing grade. Minimal sekali teman-teman semuanya, TWK, TIU, TKP, minimal skornya seperti yang tertera di layar ini teman-teman semuanya, dan maksimalnya adalah lebih jauh dari angka minimal. Nah, ini saya mau menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan fokusnya. Jadi ketika teman-teman semuanya nanti sudah masuk, sudah ada di fase sadar bahwa kita tidak boleh hanya sekedar lulus passing grade, tapi kita juga harus menjadi si nomor 1. Oke, jadi ketika kita menjadi si nomor 1, kita tidak hanya sekedar menjadi pemenang, tapi kita juga artinya bisa
memberikan kebahagiaan, bisa menyadari bahwa kita mampu untuk bisa melewati segala jenis ujian ataupun seleksi di SKD itu. Maka dari itu menjadi nomor satu itu penting, jangan asal sekedar untuk lulus passing grade-nya, tetapi cobalah untuk meraih best from the best. Jadi kita harus menjadi yang the best-nya seperti itu. Nah, ini bayangan dari minimal dan maksimal nilai di SKD. Nah, kita lihat dari sisi kuning, jika memang hanya sekedar untuk lulus passing grade-nya, skor kita secara umum di SKD hanya mencapai 311. Oke ya. Nah, skor di 311 ini jika kita bandingkan dengan pesaing-pesaing kita yang lainnya, kemungkinan skor mereka itu 370, 380, 400. Artinya apa? Kita juga bersaing dari segi passing grade. Kita akan dirankingkan dan otomatis yang terpilih adalah nilai yang lebih tinggi daripada kita. Oke, maka dari itu saya di sini ingin mengajak teman-teman untuk bisa melihat bahwa kita perlu memasang target yang pertamanya. Tidak hanya sekedar lulus passing grade, tapi kita punya bayangan berapa nilai yang akan kita capai. Pengalaman saya sebelumnya, saya ingin mencapai skor 450 dengan nilai TWK-nya 110 karena saya menyadari bahwa saya sangat kurang dari segi menghafal. Kemudian dengan target saya di TIU 155 karena saya menyadari bahwa saya lebih mudah untuk beradaptasi dengan angka-angka, dan juga saya mentargetkan TKP saya 185, sehingga saya dalam bayangan saya, target impian saya, skor SKD yang ingin saya peroleh adalah 450. Maka dari itu, saya mencoba untuk bisa belajar setiap harinya dan tryout setiap harinya, agar setiap hasil tryout saya, track recordnya itu jelas. Misalnya di hari ini, skor tryout saya adalah 400. Besoknya, skor tryout saya adalah 430. Besoknya lagi skor tryout saya misalnya 420. Jadi saya bisa melihat range keberhasilan saya itu di skor berapa rata-rata. Maka dari itu alhamdulillah sekali setelah saya mengikuti gaya belajar yang seperti ini, saya bisa berhasil memperoleh SKD saya dengan skor 441. Mungkin memang belum sampai ke target saya 450, tetapi ini adalah menjadi suatu capaian bagi saya pribadi, bahwa sebetulnya kita perlu untuk berjuang keras untuk memperoleh bayangan ataupun impian kita. Jadi kita ada targetnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi trigger bagi saya pribadi, dan semoga juga menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. Nah, bagaimana sih cara mengambil materi-materinya? Kok dari tadi yang dibahas tentang belajar dan juga tryout. Jadi teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa dari ketiga jenis tes ketiga jenis bentuk soal, ada TWK, ada TIU, dan juga TKP. Teman-teman harus tahu dulu, teman-teman semuanya ini memiliki potensi di jenis seleksi apa. Nah, kalau saya pribadi, saya sangat mudah untuk beradaptasi dengan angka-angka, sehingga saya lebih senang untuk mengerjakan TIU. Dan saya agak sedikit kewalahan dan juga kesusahan dalam belajar TKP dan juga TWK, karena sifatnya adalah menghafal dan juga sedikit menganalisis. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya mengumpulkan materi itu, contohnya di sini tentang TIU. Saya mengambilnya itu simple sekali dari buku SD, teman-teman. Saya mencoba untuk memahami matematika dasar yang dipelajari di buku SD kelas 4, 5, dan 6. Dan itu sangat terbukti. Teman saya yang awalnya tidak familiar dan juga tidak terbiasa dengan angka-angka, bahkan dia belajar dari nol, dan kami belajarnya sama-sama dari buku SD. Dan terbukti bahwa kami ketika mengikuti SKD berada di posisi nomor 1, dan kami juga dengan hasil perolehan TIU itu paling tinggi
seperti itu. Nah, ini juga menjadi salah satu salah satu alasan juga ataupun salah satu referensi juga bagi teman-teman semuanya untuk bisa belajar dari buku-buku SD ataupun pinjam gitu ya, dari buku-buku SD dan juga MI seperti itu. Kemudian tryoutnya di mana? Saya tryoutnya di Ayo CPNS teman-teman. Nah, sebetulnya ada banyak sekali website yang menyediakan tryout, baik itu yang sifatnya tryout massal, tryout gratis, tryout premium sekalipun, itu banyak sekali. Nah, saya terbiasa untuk melakukan tryout setiap harinya itu di Ayo CPNS. Sampai di sini dulu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng teman-teman semuanya, dan dukung saya untuk dapat berbagi informasi lainnya agar lebih banyak saya menebarkan kebermanfaatan kepada teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.